Yang benar adalah B. Oke, teman-teman, gimana caranya kita bisa mengerjakan soal seperti ini? Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu ini adalah jenis soal subject and verb agreement, ya. Jenis soal subject and verb agreement. Pokoknya soal itu soal kalimat ya, jadi klausa, one clause sentence. Oke, jadi harus tahu dulu nih, ini soalnya jenis soal apa, pembahasan apa, karena di structure nanti itu banyak jenis soalnya. Nah, salah satu yang paling mendominasi adalah soal kalimat, gitu ya. Nah, di kalimat itu syaratnya itu harus ada subject dan verb. Nah, buat teman-teman yang belum paham betul, masih baru belajar, apa itu subject dan verb? Oke, saya jelaskan satu persatu. Dari sini ya, subject, saya tulis. Subject itu berupa kata benda. Pasti ya, berupa kata benda, noun. Atau bisa berupa pronoun, kata ganti. Oke, kata benda itu contohnya adalah ada manusia, nama manusia nih. Andi itu kata benda. Terus kemudian ada cats, kucing, kata benda. Terus ada laptops, kata benda. Semua yang bisa teman-teman lihat, sentuh, itu kata benda, gitu ya. Tapi kata benda ada lagi bentuknya. Ada yang berbentuk idea. Contohnya adalah mata kuliah ya, bahasa Inggris. Gitu. Contohnya lagi adalah kebahagiaan, konsep. Itu namanya adalah masuknya ke kata benda. Dan satu lagi berupa tempat. Jakarta itu bukan keterangan, tapi adalah kata benda. Tapi kalau in Jakarta, itu udah jadi keterangan, karena ada in-nya. Gitu ya. Oke, sekarang pronoun. Pronoun itu apa? I, they, we, he, she, it. Untuk subjek, itu pronoun. Nah, biasanya itu ada di depan kalimat, awal kalimat. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada di setelah verb nantinya ya. Tapi biasa dan seringnya itu di awal kalimat. Terus ciri selanjutnya adalah biasanya diawali oleh a atau an dan juga the. Diawali dengan artikel dan determiner lainnya. Ini subjek ya. Jadi kita udah tahu subjek itu seperti apa. Oke. Selanjutnya teman-teman harus tahu yang namanya verb. Ya kan, kita kan mencari subjek dan verb nih. Subjeknya udah, sekarang giliran verbnya. Verb itu apa? Verb itu sebenarnya kompleks teman-teman, ada banyak perspektifnya. Tapi kalau pembahasannya di soal kalimat, kesesuaian antara subjek dan verb, verb itu hanya ada 5. Yang pertama ada be, kemudian ada have, kemudian ada modals, kemudian ada present verb atau yang kita kenal sebagai verb 1, dan past verb yang kita kenal sebagai verb 2. Gitu ya. Nah, be ini apa aja? Be itu teman-teman tahu ada is, are, kemudian ada was, dan ada were. Nah, itu be itu ya. Kalau have, apa aja have itu? Have itu ada, ya have itu sendiri, have, kemudian ada has, dan ada had. Ada had ya. Oh, sorry. Modals itu ada banyak banget. Ini nggak mungkin saya tulis di sini ya.
Contohnya ada will, ada can, dan kawan-kawannya. Verb 1, verb 2. Nanti sambil belajar, sambil jalan, kita hafalkan satu persatu, sedikit demi sedikit ya. Oke. Jadi poinnya itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi subjek dan verb dalam kalimat seperti ini. Nah, tapi ada satu hal yang tak kalah pentingnya teman-teman. Ada yang namanya keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangan ini dalam bahasa Inggris istilahnya itu sebenarnya ada banyak ya. Ada prepositional phrases. Prepositional phrases. Nah, apa itu prepositional phrases? Kalau teman-teman melihat ada preposition diikuti dengan kata benda atau frase kata benda. Ini namanya adalah prepositional phrases. Oke, preposition itu apa aja? Preposition itu contohnya ya. Contohnya itu saya tulis ada in, on, at, of, for, with, by, dan kawan-kawannya. Nah, gitu ya. Apakah masih banyak? Ya, masih banyak. Ini contoh aja ya. Oke. Nah, ini from aja belum saya tulis nih. Sorry. From ya. From. Gitu. Nah, di sini langkah pertama, teman-teman, tahapnya ya, tahap mengerjakan, saran dari saya, itu adalah hilangkan prepositional phrases dulu. Hilangkan prepositional phrases, kemudian baru temukan subjek dan verbnya. Urutannya ini. Kalau mau enak ya ngerjainnya. Gitu. Oke. Ternyata di sini teman-teman, kita kan mencari prepositional phrases dulu ya. Ada from. From itu preposition ini. Contoh dari preposition. Kita curigai dulu, kita kasih tanda. Dan ada into. In ya. Into. Nah, kita hilangkan ini keterangan ini. Hilangkan dari kalimat itu. From kita hilangkan sampai Wyoming. Ya. Into, ini kita hilangkan sampai Nebraska. Nah, jadi tujuannya apa menghilangkan prepositional phrases ini? Agar kalimat lebih sederhana. Oke, baru kita menemukan dan mencari subjek dan verb. Ternyata di sini teman-teman memiliki the North Platte River sebagai subjek. Tahu dari mana itu subjek? Karena diawali the. Ya kan? Diawali the. Kemudian di awal kalimat. Udah memenuhi banget nih. Dan berupa kata benda. River ya. River itu kata benda. Jadi sangat memenuhi persyaratan sebagai subjek. Nama tempat ya, sungai. Gitu. Sebagai subjek. Nah, subjeknya udah ketemu nih. Kalimat itu nggak mungkin nggak ada verb. Kalau nggak ada verb, nggak boleh disebut sebagai kalimat. Titik-titik ini pasti berisi verb. Gitu ya. Nah, A, B, C, D. Mana yang merupakan verb? Kalau kita lihat di sini, ada it. It itu bukan verb. It itu subjek, ya kan? It itu adalah pronoun. Nah, ini udah salah nih. Padahal float itu adalah verb nih. Padahal ya. Tapi tetap aja salah. Kenapa? Karena ada
pronounnya. Gitu ya. Flowing. Flowing itu teman-teman familiar dengan istilah verb ing. Nah, verb ing itu teman-teman itu bukan kalimat, bukan verb. Kalau kalian lihat di sini di kolom verb ini nggak ada verb ing. Bukan. Karena verb ing itu bisa menjadi kelompok kata yang lain, bisa menjadi gerund, participle, bisa menjadi verb juga, gitu ya. Tapi di sini nggak boleh jadi verb, bukan verb ini, karena nggak ada be sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantunya. Jadi salah ya opsi C ini. Nah, opsi D ini udah salah total nih. Kenapa? Karena ada with-nya. With itu masuknya ke preposition. Coba lihatin, ini preposition. Dan flowing water ini adalah frase kata benda. Salah preposition, keterangan. Ya. Yang benar adalah B. B itu apa? Flows. Flows itu apa? Verb 1 atau present verbs. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, satu soal dulu. Untuk soal selanjutnya akan saya bahas di video yang berbeda. Tetap dukung channel ini agar saya semangat untuk upload lebih banyak lagi pembahasan soal dan latihan atau tentang bahasa Inggris dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa.